Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya min akbarin ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumid dawam. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, taufik beserta hidayahnya, sehingga pada saat ini kita semua bisa siap-siap menghadapi Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya mudah-mudahan sholawat salam senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghancurkan batu-batu kebatilan menuju keislaman. Ketiga, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Judul yang akan kami sampaikan pada kali ini yaitu orang yang berada di jalan Allah pasti akan ditolong Allah. Sebagai contoh, Nabi dalam berdakwah selalu mengarah pada surat At-Taubah ayat 40. Rasulullah melihat ayat itu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah al-ayah. Nabi disuruh berhenti dalam berdakwah oleh orang-orang kafir dengan berbagai imbalan. Ada yang menawarkan harta sebanyak mungkin, ada yang menawarkan wanita-wanita cantik. Apapun yang diminta Rasul siap untuk diberi. Tapi apa jawab Nabi? Jika matahari kau letakkan di tangan kiriku, rembulan kau letakkan di tangan kananku, aku tidak akan berhenti untuk berdakwah. Akhirnya mereka bingung, sudah nggak bisa lagi untuk membujuk Rasul. Satu-satunya jalan ingin membunuhnya. Maka suatu ketika orang-orang kafir itu ingin membunuh Rasul. Ketika bersama-sama datang ke tempat Rasul, Rasulullah sedang tidur, kemudian digantikan oleh Ali, dan akhirnya keluar dengan ayat summum bukmun umyum fahum la yubsirun, sambil membawa sedikit pasir dilemparkan ke arah mereka. Mereka semuanya tertidur lelap, sedangkan Rasulullah keluar dengan pelan-pelan. Akhirnya datang ke tempat Abu Bakar, bersama-sama pergi dari rumahnya. Kemudian di tengah jalan menemukan sebuah gua. Masuklah Rasulullah bersama Abu Bakar ke dalam gua. Sampailah di sana karena gua itu masih kotor, semuanya dibersihkan oleh Abu Bakar dengan bekal baju-baju yang disiapkan untuk menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua itu. Setelah semuanya habis, apa yang dilakukan Abu Bakar? Masih ada satu lubang yang belum bisa ditutup. Akhirnya kaki atau jempol kaki Abu Bakar dimasukkan atau untuk menutup sebuah lubang itu. Tidak begitu lama, dari dalam keluarlah ular berbisa. Akhirnya Abu Bakar terjatuh dan mengenai Rasulullah. Rasulullah terbangun, kemudian melihat Abu Bakar sudah pingsan. Setelah pingsan, ternyata di tubuhnya sudah masuk beberapa bisa yang masuk ke dalam tubuh Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah dengan mengambil ludahnya dioleskan pada tempat yang sudah digigit oleh ular itu. Seketika itu semua
racun yang ada pada tubuh Nabi keluar. Itulah yang kita lihat kehebatan Rasulullah. Dengan ludahnya bisa mengobati luka yang ada pada Abu Bakar. Tapi bagaimana dengan ludah kita? Itu satu contoh. Kemudian ketika di dalam gua itu, orang-orang kafir datang dengan menghunus, membawa pedang yang terhunus. Abu Bakar ketakutan sambil menangis, kita akan dibunuh, kita akan mati. Apa jawab Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah takut karena Allah bersama kita. Itulah orang yang bersama Allah akan selalu ditolong Allah. Dengan bukti fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, Allah memberi ketenangan kepada mereka. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, dan memberikan bala tentara yang tidak bisa dilihat. Apa wujud bala tentara itu? Yaitu laba-laba dan burung. Laba-laba seketika membuat rumah, burung-burung itu seketika membuat sarang, kemudian bertelur langsung saat itu. Sehingga orang-orang kafir yang melihat itu merasa bahwa mereka yakin bahwa di dalam itu enggak ada Rasulullah. Karena apa? Karena apa? Sudah jelas ada burung yang baru bertelur, enggak mungkin orang masuk. Kalau ada yang masuk mesti keinjek. Begitu juga laba-laba yang ada. Mungkin hanya itu sebagai contoh. Orang yang bersama Allah selalu akan ditolong Allah, dihilangkan rasa takutnya, kemudian diberi ketenangan dan diberi bala tentara yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Itulah sedikit kultum yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.